Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, pada pertemuan hari ini kita masuk pada bab 3. Nih ya, yang akan kita pelajari adalah lingkungan dan budaya organisasi. Seperti biasa, silahkan adik-adik berada dalam posisi yang enak, yang nyaman, yang santai, karena mungkin ini akan sedikit membosankan karena tidak ada interaksi antara kita. Tapi saya mencoba untuk semaksimal mungkin mudah untuk memahami materi ini. Kemudian, apa saja sih yang akan kita pelajari di bab 3? Mengapa kita perlu mempelajari bab ini? Kemudian bagaimana pengaruhnya di dalam perusahaan? Yang pertama, kita perlu memahami dulu lingkungan perusahaan itu apa. Nah, dia terdiri dari lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Kemudian kita juga akan mempelajari uncertainty environment, ketidakpastian lingkungan, karena bagaimanapun suatu perusahaan pasti akan menghadapi ini, ketidakpastian. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan budaya organisasi. Budaya ini juga sangat berpengaruh terhadap suatu organisasi. Nah, lingkungan perusahaan ini meliputi atau terdiri dari lingkungan eksternal dan juga internal. Kedua, lingkungan ini mempengaruhi kinerja manajer. Jadi lebih kalau kalian perhatikan dalam gambar ini merupakan bagian luar, sisi terluar. Ada teknologi, socio-culture, ekonomi, legal atau politikal, internasional. Yang bagian kulitnya luar, ini yang disebut dengan general environment, lingkungan umum. Jadi lingkungan umum itu yang mempengaruhi ini tadi. Ada socio-culture, ekonomi, legal or political, internasional, dan technological. Kemudian di bagian dalam di bagian kulit ini disebut dengan task environment. Kalau di Indonesia kan ini bahasanya jadi lingkungan tugas. Cuman saya lebih agak aneh gitu ya kalau kita ngomong lingkungan tugas. Jadi bahasanya saya tetap menggunakan task environment. Terdiri dari apa saja yang mempengaruhi? Ada customer, ada kompetitor, ada suppliers, kemudian ada labor market. Nah, jadi general environment dan task environment ini disebut dengan lingkungan eksternal. Ya, lingkungan eksternal ini terdiri dari general environment dan juga task environment. Nah, tadi ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Yang internal ini ada di dalamnya ini, meliputi employee, culture, dan manajemen. Nah, ini adalah yang disebut dengan lingkungan perusahaan. Jadi bayangkan saja itu seperti telur ayam. Ada kulitnya yang luar, kemudian ini yang bagian kuningnya. Pengertiannya ini ya, kalau untuk internal environment yang ada di bagian dalam,
lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Kemudian untuk eksternal, nah ini tadi sudah kita bahas di sini. Lanjut, untuk lingkungan umum ini ada dimensi internasional tadi ya, merepresentasikan peristiwa-peristiwa yang berasal dari negara lain dan mempengaruhi organisasi di suatu negara. Jadi kalau internasional pasti berkaitan dengan negara lain. Peristiwa-peristiwa apa saja yang berasal dari negara lain dan mempengaruhi organisasi kita. Contohnya nih, di era globalisasi ini, dimensi internasional dapat memunculkan kompetitor baru, pelanggan baru, supplier baru, serta membentuk tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Kalau untuk tren sosial, biasanya kalau di sosmed kita sering ada yang namanya challenge. Nah itu juga bisa berpengaruh juga terhadap suatu perusahaan. Seperti dulu kalau misalkan ada tren mie samyang itu yang dari Korea, imbasnya apa ya, pasti jumlah permintaan terhadap mie samyang itu kan meningkat, pasti akan berpengaruh juga pada perusahaan, mulai dari produksinya, SDM-nya, dan yang lebih penting adalah profit dari perusahaan itu. Oke. Nah, kemudian ada nih kalau dari segi internasional, dari dimensi teknologi, ada namanya scientific and technological advance. Ini berpengaruh, contohnya ya, ini seperti penggunaan desktop komputer, ada networks, internet access. Misalkan kalau zaman dulu akses internet itu sangat susah banget gitu ya. Kalau sekarang sudah banyak perusahaan atau organisasi yang menyediakan internet akses yang mudah dan cepat. Nah itu pasti juga berpengaruh pada kinerja organisasi itu. Video conferencing, kalau sebelum pandemi video conference itu kurang diminati, tapi ketika pada saat pandemi ini video conference ini sangat-sangat membantu dalam pekerjaan. Kemudian ada cellphone, laptop, wifi, medical advance. Nah, dampaknya juga pada organisasi, manajer, dan juga pelanggan itu sendiri. Kemudian dari dimensi socio-culture, nih ya, bentuknya apa sih? Bisa berupa norma tidak tertulis, ada custom, ada value of population, geographical distribution, population density, age, education level. Nah, ini adalah beberapa contoh mengenai socio-culture dimension. Nah, ini juga berpengaruh terhadap organisasi secara global. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ambil contoh nih. Ini adalah perusahaan Nortel Networks. Ini ya, nama perusahaan Nortel Networks. Ini adalah perusahaan yang berada di luar negeri. Kita mencoba mengidentifikasi mengenai lingkungan eksternal dari perusahaan ini. Dari segi ekonomi, nih ya, di lingkungan di kulit luar ada .com crash. Jadi .com crash ini adalah peristiwa apa ya? Saya lupa. Coba kita searching dulu. Ada peristiwa
keuangan. Nah, ini ya di tahun 2001. .com bubble in the US. Jadi apa namanya? Coba kalian kalau penasaran bisa baca ini ya. Ini berpengaruh pada keuangan global. Jadi ada stock market bubble yang disebabkan ini eksesif spekulasi perusahaan pada tahun 1990. Akhirnya pada periode ini massive growth in the use and adoption of the internet. Ya, namanya .com bubble. Oke. Dan kemudian juga recovering US dan Canadian economy. Jadi keadaan ekonomi mulai pulih atau mulai mengalami kenaikan. Kemudian worldwide economic slowdown. Jadi melambat gitu ya. Kenaikan ekonomi atau apa? Tingkat jual beli di dunia ini melambat. Ini salah satu lingkungan eksternal dari segi ekonomi. Kemudian kalau untuk natural, ada recycling initiative in Brazil, reuse center in US office, teleworking for employee. Ini adalah ada inisiatif daur ulang di Brasil. Jadi mulai ada kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian ada pusat penggunaan kembali di kantor cabang AS. Kemudian ada teleworking bagi para pegawai. Kemudian ada muncul namanya green commute. Ini adalah tempat kerja terbaik bagi pekerja yang pulang pergi. Kemudian dari segi teknologi, ada jaringan serat optik yang baru. Nah, ternyata itu juga berpengaruh nantinya pada perusahaan. Ini perubahan wireless teknologi 3G. Dulu 3G, bahkan kalau sekarang udah 4G. Kemudian ada kebutuhan akan tradisional, perlengkapan tradisional, kemudian jaringan data dan suara. Ini kalau dari segi internasional apa? Ternyata ada yang tidak bisa diprediksi gitu ya, seperti gempa bumi di Ontario. Kemudian bersaing di lebih dari 100 negara. Maaf, ini maksudnya kantor pusat di Brampton, Ontario. Kemudian pertumbuhan. Ini ada mulai berbisnis di Cina, Brazil, Sweden, Australia, Rusia, dan Taiwan. Kemudian ada joint venture, alliance, melakukan aliansi dengan Alcatel. Dari socio-culture, ada pengguna internet mulai tinggi. Lanjut ke legal atau political, kepemilikan Kanada. Kemudian mulai ada permasalahan dalam akuntansi dan peraturan. Kemudian dari segi ini dari segi customer, perusahaan telepon, perusahaan besar bisnis elektronik
atau muncul yang namanya e-business. Kemudian juga muncul yang namanya bisnis dan organisasi non-profit. Dari segi pelanggan, ada tuntutan baru akan peralatan optik dan nirkabel, membuat target dalam memulai produk-produk jaringan. Ya, ada labor market, ada supplier, ada kompetitor. Kompetitor dari Nortel Network ini siapa aja? Ada perusahaan Lucent, ada Cisco, Tricom, ada Siemens di Jerman, Alcatel Prancis, ada Ericsson di Swedia, dan NEC di Jepang. Untuk supplier, komponen dari pemborong eceran, ada bank, kemudian pemegang surat obligasi memberikan modal, kemudian memperoleh suku cadang berkualitas dari pemasok di seluruh dunia. Jadi secara keseluruhan kita bisa mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal dari perusahaan itu apa saja. Nah, ini nanti yang menjadi tugas adik-adik semua. Jadi setelah selesai menonton video ini, video pembelajaran ini, diharapkan masing-masing dari kalian, jadi tugasnya per individu itu adalah mencari salah satu perusahaan. Ya, usahakan tiap anak itu perusahaannya beda-beda. Kemudian diidentifikasi seperti ini. Jadi untuk lingkungan eksternalnya apa aja, lingkungan internalnya juga apa saja yang berpengaruh. Paham ya? Kita lanjut mengenai ketidakpastian lingkungan. Apa sih yang disebut dengan ini uncertainty atau ketidakpastian? Apa? Kalau kita bicara mengenai uncertainty atau ketidakpastian, itu artinya kita tidak mempunyai cukup informasi mengenai lingkungan kita. Jadi kita tidak memiliki cukup informasi mengenai faktor-faktor lingkungan di sekitar kita untuk dapat memahami dan memperkirakan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Intinya adalah ketidakpastian itu kita tidak memiliki cukup informasi. Nah, ini ada grafik. Di sini adalah jumlah faktor dalam lingkungan organisasi. Ini adalah angka perubahan faktor-faktor dalam lingkungan. Paling bawah ini ya, pojok kiri. Ini ketidakpastiannya paling rendah, atau ketidakpastiannya itu ini rendah. Sedangkan yang ini ketidakpastiannya itu tinggi. Maka diperlukan beradaptasi terhadap lingkungan. Makanya manajemen harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Perubahan apa aja? Perubahan iklim, perubahan tren, perubahan lingkungan, perubahan budaya, perubahan apapun itu. Seorang perusahaan itu harus mampu survive, karena kalau nggak gitu bisa ketinggalan. Contohnya apa? Perusahaan
ini seperti perusahaan Nokia. Kalau dulu sebenarnya Nokia itu kan menjadi perusahaan atau menjadi produk yang favorit gitu kan, tapi dia akhirnya kalah bersaing karena dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan atau perubahan, tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sampai sekarang disusul dengan BlackBerry. Jadi banyak ya perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kalau sekarang kita masuk pada lingkungan internal. Lingkungan internal berupa budaya perusahaan. Nah, ini budaya perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan eksternal. Budaya perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan eksternal. Karena ketika kesesuaian ini terjadi, maka karyawan dapat benar-benar tekun atau rajin akan menciptakan organisasi yang berkinerja sangat baik, yang akan sulit ditandingi. Harapannya seperti itu. Kalau ini ya budaya perusahaan sesuai dengan kebutuhan lingkungan eksternal. Biasanya budaya ini berperan sangat penting dalam kesuksesan organisasi. Seringkali konsep dari budaya telah menjadi sesuatu yang makin dipertimbangkan oleh manajer sejak tahun 1980-an. Nah, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pengelolaan pada lingkungan eksternal, seringkali mengharuskan adanya nilai-nilai serta perilaku yang baru. How things are done. Jadi budaya itu mampu mengikuti perkembangan. Nah, budaya itu ada yang terlihat, ada yang visible dan invisible. Kalau visible ini adalah budaya yang dapat dilihat pada tingkat permukaan. Jadi secara kasat mata kita dapat melihat budaya itu. Contohnya adalah pakaian, seragam, simbol, slogan, seremoni. Nah, itu kan tampak gitu ya. Kemudian untuk yang tidak terlihat, ini nilai bahasanya adalah deeper value atau nilai yang mendalam dan pembagian tanggung jawab oleh anggota organisasi. Nilai-nilai yang diwujudkan ini seperti the penny idea. Jadi the penny idea ini semacam pemikiran seorang manajer gitu ya, akhirnya disebut dengan the penny idea. Atau kalau ini the HP way atau perusahaan HP. Jadi disingkat sebenarnya. Jadi sebagai jadinya bagus gitu ya. Ini kan tidak terlihat. Kemudian contoh lainnya adalah asumsi yang menjadi landasan dan keyakinan yang dalam, seperti orang-orang di sini peduli terhadap sesama layaknya keluarga.
Itu. Ini ada yang berkaitan dengan budaya. Nah, kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah lingkungan dan budaya. Bahwa sebenarnya lingkungan eksternal itu mempengaruhi budaya. Jadi pengaruh yang besar terhadap budaya perusahaan internal adalah lingkungan eksternal. Saya balik ya. Kalau dari kata-kata ini, pengaruh yang besar terhadap budaya perusahaan internal adalah lingkungan eksternal. Jadi intinya bahwa ternyata lingkungan eksternal itu berpengaruh pada budaya. Nah, lingkungan ini ya, budaya internal harus mewujudkan segala hal yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Manajer harus memberikan perhatian terhadap budaya, karena budaya ini bisa membantu manajer dalam mencapai kesuksesan atau malah merusak perusahaanmu sendiri. Jadi budaya kalau dikelola dengan baik atau diperhatikan dengan baik, budaya dapat mendorong terciptanya layanan yang baik. Tapi juga sebaliknya. Nah, ini ada 4 jenis dari budaya perusahaan. Ini kebutuhan lingkungan, ada fleksibilitas, ada stabilitas. Yang di sini adalah fokus strategi, ada internal, ada eksternal. Adaptability culture atau budaya penyesuaian ini muncul di lingkungan yang mengharuskan adanya respon cepat dan pengambilan keputusan yang berisiko tinggi. Nah, manajer mendorong nilai-nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk dengan cepat mengenali, memahami, dan mengartikan sinyal-sinyal dari lingkungan ke dalam respon perilaku yang baru. Selanjutnya, kalau di sisi stability ada achievement culture. Ini cocok bagi organisasi yang bergerak dalam pelayanan pelanggan tertentu di lingkungan eksternal, tetapi tanpa keharusan untuk adanya fleksibilitas dan melakukan perubahan. Budaya yang berorientasi pada hasil ini menghargai persaingan, keagresifan, inisiatif perorangan, dan kerelaan untuk bekerja keras dan lama untuk mencapai hasil. Kemudian ada namanya budaya keterlibatan. Ini menekankan fokus internalnya terhadap keterlibatan dan peranan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Nah, jenis budaya ini menempatkan nilai yang tinggi terhadap terpenuhinya kebutuhan pegawai, dan organisasi seperti ini dapat dicirikan dengan adanya atmosfer kasih sayang dan kekerabatan. Yang terakhir, ini ada yang namanya budaya konsistensi. Ini menggunakan fokus internal dan orientasi konsistensi guna menjaga lingkungan agar tetap stabil, patuh terhadap aturan, dan cermat merupakan ciri dari budaya ini. Dan budaya ini juga mendukung dan menghargai cara yang metodis dan rasional dalam bekerja. Nah, ini kalau kombinasi antara budaya dan kinerja. Ternyata antara budaya dan kinerja itu pengaruhnya gimana sih? Apakah bisa berpengaruh positif atau bisa berpengaruh negatif? Oke, kita lihat dulu ya. Untuk kuadran C, ini mewakili organisasi yang utamanya berfokus pada hasil mendasar dan sedikit memberikan
perhatian pada nilai-nilai organisasi. Pendekatan ini mungkin dapat mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi kesuksesan tersebut sulit dipertahankan dalam jangka panjang karena lem yang merekatkan organisasi, yaitu nilai budaya yang dianut, tidaklah ada. Nah, ini untuk di kuadran C. Kemudian organisasi-organisasi di kuadran D ini mewakili budaya kinerja tinggi, yaitu sebuah budaya yang bekerja berdasarkan misi atau tujuan organisasi yang solid, mewujudkan nilai-nilai adaptif yang dianut dalam pengambilan keputusan dan praktek-praktek bisnis. Kemudian mendorong kepemilikan pegawai per individu baik akan hasil-hasil mendasar dan tulang punggung budaya organisasi. Ini untuk di organisasi C dan organisasi D. Nah, untuk yang di kuadran A dan kuadran B, di kuadran A ini dapat keluar dari bisnis, jadi sedikit penekanan terhadap hasil atau nilai. Jadi kalau ini rendah semua ya, jarang ada di kuadran ini. Untuk yang di kuadran B, budaya yang kuat akan berpengaruh baik pada semangat kerja, tetapi bisakah manajer tetap menjaga semangat kerja tanpa hasil bisnis? Nah, ini kalau di kuadran B ini budaya kuat adalah budaya yang kuat akan berpengaruh baik pada semangat kerja pegawai. Nah, ini yang terakhir ada cultural leadership. Jadi inti dari slide ini sebaiknya perusahaan atau organisasi itu mengartikulasikan visi dari perusahaan. Dan budaya dari seorang ada yang namanya tone of the top. Kalian coba searching yang namanya apa sih tone of the top. Nah, ini gini ya tulisannya, tone of the top di perusahaan adalah ini tone of the top adalah ciri kepemimpinan yang baik. Kalau jika suatu pemimpin memberikan contoh atau budaya atau value yang baik terhadap organisasi, maka nanti bawahannya juga pasti akan ngikut. Ini ya, cultural leaders uphold their commitment to value during difficult time. Pasti akan ada masa-masa sulit. Tapi gimana caranya seorang pemimpin mampu memperkuat itu tadi budaya atau mampu menjaga budaya perusahaan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Tugas kalian adalah yang ini tadi, tiap individu carilah satu contoh perusahaannya real, tapi tidak harus perusahaan besar yang berupa PT itu nggak harus.
Kalau kalian punya usaha sendiri itu lebih bagus, misalkan punya online shop atau usaha keluarga. Nah, kemudian identifikasi lingkungan eksternal. Ini lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dari perusahaan. Oke ya, semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.